去死！去死！你去死吧！ Pernah nggak sih kalian ngelihat seseorang yang rela ngasih seluruh dunianya tapi malah terus-terusan dianggap sampah? Nah, cowok ini rela menahan malu dan diinjek-injek harga dirinya demi cewek yang dia sayang. Tapi apa balasannya? Cuman makian. Tiap hari dia dicap sebagai cowok parasit, beban dan tidak berguna. Sampai akhirnya sebuah kenyataan pahit terbongkar di depan si cewek. Dan di saat dia sadar, semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Penyesalan seumur hidup dimulai dari sini. Film ini dibuka dengan kisah romansa manis antara seorang pemuda asal Korea bernama Lee Junho dan kekasihnya, si gadis berambut pendek yang super cute bernama Xiaoyu. Hubungan mereka ini sudah masuk level bucin akut. Berjalan awet selama 3 tahun dan 113 hari. Hari-hari mereka selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Sampai suatu hari, di tengah acara kumpul bareng, tiba-tiba Junho memberitahu di depan kekasih dan teman-temannya. Dia memamerkan sebuah tiket pesawat menuju Italia. Awalnya teman-temannya bersorak heboh, mengira Junho bakal mengajak Xiaoyu liburan romantis ke Italia untuk bertemu keluarganya. Dan pasti mereka akan lanjut ke jenjang pernikahan. 意大利， 你不会向小优求婚了吧？ Tapi tebakannya ternyata salah. Dengan wajah tanpa dosa, Junho malah bilang kalau dia akan pergi ke Italia sendirian demi belajar opera, yang katanya itu adalah impian masa kecil. Suasana pun langsung awkward dan teman-temannya sedih sekaligus tidak percaya jika Junho tega meninggalkan Xiaoyu begitu saja. Malam harinya, usai acara tersebut, Junho mabuk berat sampai tepar. Xiaoyu yang hatinya sudah panas terpaksa harus susah payah menggendong pacarnya itu pulang ke rumah. Sesampainya di apartemen, emosi Xiaoyu akhirnya meledak. Dia mencecar Junho habis-habisan. Dia menanyakan apakah cowok itu benar-benar tega mau berangkat ke Italia dan meninggalkannya sendiri. Mendengar Junho membenarkan hal itu dengan mulut bau alkohol, Xiaoyu langsung mengamuk. Dia merasa dicampakkan demi ambisi kekasihnya. Xiaoyu lalu mengusir Junho keluar dari rumah malam itu juga. Pertengkaran hebat itu pun berujung pada kata putus. 我们分手吧。 Dan tak lama kemudian, Junho benar-benar terbang ke Italia meninggalkan sang kekasih. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tentu bikin mental Xiaoyu hancur. Dia jadi galau brutal dan kehilangan arah. Depresi berat ini merembet ke kehidupan profesionalnya di kantor tempat dia bekerja sebagai desainer dan kinerjanya anjlok. Xiaoyu terus-terusan bikin kesalahan fatal. Sketsa desain buatannya dinilai sangat buruk dan asal-asalan, plus dia selalu memasang wajah cemberut kayak kanebo di depan klien. Dan buntutnya banyak pelanggan yang terus-menerus komplain soal hasil kerjanya. Setelah berkali-kali dimarahi habis-habisan oleh sang direktur, Xiaoyu pun akhirnya resmi dipecat dari pekerjaannya. Meski karir dan hatinya sudah hancur, jauh di dalam lubuk hati Xiaoyu masih sangat bucin dan berharap Junho bisa kembali. Dia bahkan memberikan tenggang waktu 1 bulan dalam hatinya agar mantan kekasihnya itu bisa pulang dan minta maaf. Tapi nyatanya sampai 3 bulan berlalu, Junho sama sekali tidak pernah menelpon atau memberi kabar. Hal itu benar-benar membuat hati Xiaoyu patah berkeping-keping. Saking sakit hatinya, Xiaoyu memborbardir nomor Junho dengan SMS berisi cacian, makian, dan meluapkan semua kemarahannya. 去死！去死！你去死吧！ Namun penyesalan seumur hidup itu datang di hari berikutnya. Tiba-tiba, sebuah berita duka tayang di televisi dan sukses bikin dunia Xiaoyu runtuh. Lee Junho diberitakan telah tewas.
Cowok itu dikabarkan mengalami kecelakaan saat mendaki gunung di Italia dan jasadnya jatuh ke dasar jurang. Kabar kematian Junho sukses bikin kewarasan Sioyu hancur tidak bersisa. Gadis itu jadi linglung parah. Ia sering tertawa sendiri kayak orang kesurupan sampai-sampai mengganggu ketenangan tetangganya. Saking denialnya, dia tiba-tiba balik ke kantor lamanya dan ngotot minta kerja lagi. Di situ ia khusus ingin mencari sketsa bangunan buatan mendiang Junho. Meski teman-temannya sudah mengingatkan kalau dia sudah lama dipecat, Sioyu tetap ngeyel dan nekat ngintilin mereka ke lokasi proyek. Di dalam lokasi proyek, tiba-tiba klien perusahaan mereka yang bernama Pak Chen marah-marah dan menghina sketsa buatan Junho karena dianggap jelek. Mendengar karya sang mantannya dihina, insting Sioyu langsung memberontak. Tanpa babi bu, dia mendorong Pak Chen sampai klien malang itu terguling jatuh dari tangga. Kita berpindah ke kantor. Pak Ma selaku direktur menolak keras memberikan sketsa itu kepada Sioyu. Dia mencoba menyadarkan gadis itu bahwa Junho sudah meninggal. Tapi karena sudah gelap mata, Sioyu malah berubah jadi zombie dadakan. Dia menggigit tangan Pak Ma sekuat tenaga sampai bosnya itu kesakitan. Lalu merebut paksa sketsa tersebut dan dia kabur. Sepanjang perjalanan pulang, otak Sioyu terus memutar kenangan manis bersama Junho. Sesampainya di apartemen, tangisnya pecah. Dia mengamuk sejadi-jadinya dan melemparkan semua barang-barang peninggalan mantannya keluar jendela. Tetangga yang merasa terganggu awalnya mau melabrak, tapi langsung batal gara-gara kasihan mendengar tangisan pilu gadis itu. Keesokan harinya, Sioyu keluar membawa kardus dan koper raksasa berisi sisa barang kenangan Junho untuk dibuang ke tempat sampah. Di sana, dia dihampiri oleh Ruby, mantan rekan kerjanya yang diam-diam juga pernah bucin ke Junho. Mereka lalu pergi makan bareng teman-teman yang lain. Bukannya dihibur, di sana Ruby memarahi Sioyu karena selama pacaran selalu bersikap egois, toksik, bahkan merugikan perusahaan. Merasa diserang, Sioyu pun membalas nyolot. Kalau kamu tahu dirinya seburuk itu, tidak perlu berteman lagi dengannya. Sioyu lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Tak mau menyerah dengan sketsa Junho, Sioyu nekat mendatangi Pak Chen untuk mengemis agar proyek itu dilanjutkan. Karena gadis ini terlalu toksik, Pak Chen jadi kesal. Dia akhirnya mengiyakan tapi memberikan syarat yang mustahil dilakukan, yaitu Sioyu harus bisa membuat interior seni yang tampak melayang di udara. Kalau dia bisa menyelesaikannya sendirian tanpa bantuan siapapun, maka proyek itu boleh dia pegang. Demi membuktikan cintanya, Sioyu pun rela kerja lembur bagai rakyat Konoha sendirian di lokasi itu, sampai membuat pekerja lain kesal karena merasa kerjaan mereka telah direbut. Saking lelahnya, dia pun ketiduran dan bermimpi bertemu Junho. Dia menumpahkan semua rindu serta rasa sakit hatinya selama ini. Tapi plot twist menantinya saat dia terbangun. Di tengah hujan badai yang super deras, petir menyambar dan memecahkan lampu gantung di proyek. Suara ledakan itu membuat anjing kesayangan Sioyu kaget dan dia kabur di tengah jalan raya. Panik melihat anjingnya dalam bahaya, Sioyu berlari mengejar menerobos hujan. Namun naas, sebuah mobil melaju kencang dan langsung menabrak tubuh Sioyu. Setelah tertabrak mobil, Sioyu langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi baru juga siuman, gadis keras kepala ini kabur demi mencari anjingnya yang hilang. Kenapa anjing itu sebegitu pentingnya? Ternyata anjing itu bukan peliharaan biasa, melainkan hadiah dan saksi bisu dari Junho saat cowok itu ngelamar Sioyu dulu. Mereka sudah merawat anjing itu layaknya anak sendiri. Kelelahan mencari kesana kemari tanpa hasil, Sioyu pulang ke apartemen dengan kondisi fisik dan mental yang sudah diambang batas. Saking linglungnya, dia lupa mematikan kompor dan keran air saat masuk ke kamar. Alhasil, air meluber parah hingga merembes membanjiri apartemen tetangga cowoknya di lantai bawah. Panik melihat air bocor,
sang tetangga menggedor-gedor pintu apartemen Xiaoyu. Dia pun nekat menerobos masuk, mematikan kompor dan menutup keran. Alih-alih marah besar, si tetangga ini menasihati Xiaoyu bahwa di luaran sana ada banyak banget orang yang hidupnya jauh lebih hancur dan berantakan. Tapi mereka memilih untuk tidak pernah putus asa. Merasa tersentuh, Xiaoyu malah meminta tolong tetangganya itu untuk membantunya mencari anjingnya yang hilang. Besoknya, Ruby datang menawarkan Xiaoyu untuk kembali bekerja di kantor. Tapi Xiaoyu menolak karena sedang mengerjakan proyek lain. Karena kasihan melihat kondisi Xiaoyu, Ruby dan si tetangga cowok akhirnya turun tangan membantu menyebarkan poster anjing hilang. Nah, saat Xiaoyu kembali ke lokasi proyek, dia kaget karena instalasi seni melayang yang bikin dia stres dan lembur berhari-hari itu tiba-tiba sudah jadi dan terpasang dengan sempurna. Karena masih galau, Xiaoyu iseng menggambar emotikon wajah cemberut di dinding proyek. Ajaibnya, keesokan harinya gambar emot cemberut itu sudah dicoret dan diganti menjadi emot tersenyum. Penasaran siapa orang baik hati yang diam-diam membantunya, Xiaoyu menulis pesan di tembok itu, "Who are you?" Beberapa waktu kemudian, Pak Ma menemui Xiaoyu langsung. Dia ikut membujuknya agar mau kembali ke perusahaan. Saat sedang asik mendengarkan bujukan teman-temannya sambil tersenyum, tiba-tiba Xiaoyu mendengar alunan musik yang sangat familiar di telinganya. Pas nengok ke belakang, dia melihat sebuah badut beruang besar yang sedang asik berjoget. Gerakan tarian badut itu plek ketiplek alias persis banget sama kebiasaan konyol mendiang Junho. Kenangannya pun kembali. Xiaoyu langsung berlari kencang dan memeluk erat badut itu meski dia tidak tahu siapa orang di dalamnya. Dan jeng-jeng, saat kepala badut itu dibuka, sosok di baliknya tidak lain dan tidak bukan adalah Lee Junho. Loh, kok bisa? Bukannya cowok itu sudah dikabarkan mati masuk jurang di Italia? Nah, disinilah film memutar plot twist yang bakal bikin hati Mimin sakit banget. Adegan berjalan mundur jauh ke masa lalu. Ternyata Junho sama sekali belum mati di gunung. Tapi hidupnya juga sudah di ambang batas. Keluarga Junho memiliki penyakit mematikan. Riwayat penyakit kanker otak turunan. Ayah Junho meninggal dunia karena penyakit ganas ini saat Junho masih berusia 9 tahun. Ini membuatnya harus pindah ke Italia menyusul kakaknya. Saat berumur 22 tahun, Junho memutuskan merantau dan mencari kerja di Shanghai. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Xiaoyu. Saat itu, dia melihat Xiaoyu sedang duduk di kafe, menangis terseduh-seduh karena harus mengizinkan ayahnya menikah lagi. Melihat air mata dan betapa rapuhnya gadis itu, hati Junho seketika tergerak. Setelah detik itulah muncul tekad kuat dalam diri Junho untuk selalu membahagiakan, menjaga, serta melindungi Xiaoyu. Keesokan harinya, takdir mempertemukan mereka lagi di kampus. Sangkong! Salah satu teman genit Xiaoyu mencoba menggoda dan mendekati Junho. Bukannya baper, dengan santai Junho menolak dan ngerosting cewek itu. Dia mengatakan lebih baik lihat paha babi daripada paha gadis itu. Mendengar temannya dihina, Xiaoyu ngamuk dan membawa gengnya untuk melabrak Junho. Tapi si cowok ini malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Disinilah dia menantang balik. Dia bakal minta maaf asalkan Xiaoyu mau jadi pacarnya. Xiaoyu dibuat makin kesal dengan kelakuan buaya darat itu. Xiaoyu langsung menginjak kaki Junho sekuat tenaga dan pergi begitu saja. Tapi Junho tidak menyerah. Saat makan siang, ada kejutan flash mob heboh di tengah kampus. Di antara para penari itu, Junho muncul bak pangeran dan menyatakan cintanya di depan umum. Untuk mengetes keseriusannya, Xiaoyu menyodorkan porsi daging raksasa yang super banyak sebagai tantangan. Karena sudah bucin mendarah daging, Junho menyanggupi tantangan gila itu dan memakannya sampai habis. Akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran dan memilih hidup satu atap di apartemen.
Kebahagiaan itu sayangnya cuma bertahan sebentar. Kesehatan Junho mulai drop drastis. Dia sering tiba-tiba mimisan parah. Saat diperiksa, dokter menjatuhkan vonis yang bikin dunianya hancur. Sel kanker otaknya sudah menyebar dan sisa hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Gak mau Xiaoyu menderita melihatnya mati perlahan, Junho mengambil keputusan paling nyesek sedunia. Dia sengaja memutuskan Xiaoyu dengan alasan egois ingin pergi ke 我们 Italia. 分手吧。 Sedangkan di Italia, kakak perempuan Junho menangis hancur melihat kondisi adiknya. Hati Junho makin hancur lebur saat membaca SMS dari Xiaoyu yang memohon-mohon untuk ngajak balikan. Demi melihat Xiaoyu menyerah dan melupakannya, Junho meminta kakaknya untuk membuat skenario pemakaman palsu dan menyebabkan berita bohong bahwa dia telah tewas masuk ke dalam jurang. Junho juga meminta bantuan mantan bosnya Pak Ma untuk menutupi kebohongan besar ini rapat-rapat. Dan inilah plot twist dari semuanya. Alih-alih dirawat di Italia, Junho nekat menunda pengobatannya dan ia kembali ke Shanghai. Dia diam-diam menyewa apartemen tepat di lantai atas apartemen Xiaoyu. Dari lantai atas, Junho bisa mendengar semua teriakan frustasi dan tangisan Xiaoyu. Saat mantannya itu depresi dan tidak mau makan, Junho diam-diam memesankan makanan meski selalu ditolak Xiaoyu. Dia menahan air mata saat melihat Xiaoyu membuang semua barang-barang kenangannya. Bahkan saat Xiaoyu tertabrak mobil gara-gara mengejar anjingnya, Junho lah yang berlari panik menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Junho jugalah yang diam-diam mengerjakan proyek seni gila itu sampai selesai. Dan dia pula yang mencoret gambar emot sedih di dinding menjadi emot tersenyum. Semua pengorbanan itu sayangnya harus dibayar mahal. Kondisi Junho sudah benar-benar sekarat. Penyakit kanker otaknya mulai merusak memorinya. Dia perlahan mulai pikun dan melupakan banyak hal. Saat mereka diam-diam menyelesaikan proyek seni tersebut, Pak Ma yang sudah tidak tega sampai memohon dan memaksa Junho agar segera dirawat di rumah sakit. Tapi cowok itu menolak karena dia ingin menghabiskan sisa waktunya untuk terus menjaga Xiaoyu. Sementara itu, Xiaoyu yang mulai curiga dengan semua keajaiban dan keanehan di sekitarnya, nekat mendatangi lokasi proyek sendirian di malam hari. Tapi sayang, dia cuman memergoki Pak Ma di sana. Padahal Junho sedang bersembunyi menahan sakit agar tidak ketahuan. Begitu Xiaoyu pergi, Junho langsung tumbang karena mimisan hebat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya sudah sangat kritis. Dia terpaksa menjalani operasi otak dan perlahan rambutnya mulai rontok akibat efek pengobatan yang menyiksa. Di tempat lain, si tetangga cowok yang lagi keliling mencari anjing Xiaoyu tanpa sengaja malah bertemu dengan Junho. Menyadari siapa tetangga itu sebenarnya, Junho memohon dengan sangat kepadanya untuk ikut merahasiakan semua ini dari Xiaoyu. Akhirnya, demi menuruti permintaan pria yang sedang sekarat itu, si tetangga terpaksa berbohong kepada Xiaoyu dan dia bilang kalau anjingnya tidak berhasil ditemukan. Merasa bersalah atas insiden air keran yang dulu membanjiri kamar dan merusak piano tetangganya itu, Xiaoyu pun meminta maaf dan sebagai gantinya, dia memberikan motor kesayangan peninggalan Junho kepada si tetangga. 这个本来就是我要丢掉的，他找个好人家，帮我好好带他。 Suatu hari, Xiaoyu dihubungi oleh mantan kliennya yang galak, yaitu Pak Chen. Dia diundang untuk melihat bangunan bar terbarunya, di mana bagian rooftopnya ternyata dibangun karena terinspirasi dari kerja keras Xiaoyu. Saat Xiaoyu naik ke atas, dia benar-benar takjub melihat bangunan tanpa atap yang sangat indah itu. Dan tiba-tiba keajaiban muncul. Anjing kesayangannya yang selama ini hilang tiba-tiba ada di sana dan berlari menghampirinya. Tepat di momen penuh haru itu, rentetan kembang api yang sangat indah meledak menghiasi langit malam. Rupanya itu adalah hadiah perpisahan dan kejutan romantis terakhir yang disiapkan Junho dengan sisa-sisa nafasnya. Di kejauhan,
Junho yang sudah sangat lemah tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ma yang sudah bersusah payah membantunya. Baginya, ini adalah kebohongan yang manis. 1 tahun kemudian, waktu pun menjawab segalanya. Lee Junho akhirnya benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Dia kalah dari penyakit kanker otak itu. Setelah perlahan mengetahui semua kebenaran membagongkan di balik pengkhianatan sang mantan, Sioyu akhirnya memutuskan terbang ke Italia untuk mengunjungi kakak kandung Junho. Di sana, kakek Junho memberikan sebuah kotak peninggalan adiknya untuk Sioyu. Saat dibuka, ternyata kotak itu berisi rekaman-rekaman suara Junho yang selama ini dia rekam diam-diam selama masa-masa sekarat. Mendengar suara pria yang rela berkorban segalanya demi kebahagiaannya itu, tangis Sioyu pecah. Namun hatinya kini jauh lebih lega. Menyadari betapa besar cinta Junho, Sioyu akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Dia move on dan melanjutkan hidupnya dengan senyuman. Dengan begitu, film pun tamat. Ya, begitulah guys, cinta sejati itu kadang bukan melulu soal bisa terus menua bersama, tapi soal seberapa besar pengorbanan yang berani kita lakukan demi senyum orang yang kita sayang. Terima kasih buat semua yang menonton sampai akhir. Semangat bekerja, jangan lelah, dan sampai jumpa di video berikutnya.